Oke, buat teman-teman yang pakai Apple Watch, sebenarnya Apple Watch kalian tuh fiturnya ada banyak banget. Tapi nggak semua fitur-fitur ini bakal sering kalian pakai atau bahkan mungkin nggak pernah kalian pakai sama sekali. Nah, makanya di video kali ini gue mau share ke teman-teman beberapa setting yang perlu kalian ubah di Apple Watch kalian supaya kalian bisa maksimalin fitur yang penting dan matiin fitur yang kurang penting. Sekaligus bisa hemat baterai Apple Watch kalian juga. Oke, setting yang pertama, ternyata Apple Watch teman-teman secara default pas lagi dicas akan download sampai 10 episode podcast yang sering kalian denger dari Apple Podcast dan baru akan dihapus kalau kalian udah denger podcastnya. Jadi mau kalian denger atau nggak denger podcastnya, Apple Watch kalian bakal download sampai 10 episode. Buat matiin setting ini, teman-teman tinggal ke setting di Apple Watch, terus ke aplikasi podcast, lalu klik yang up next. Tuh, ada penjelasannya di bagian bawah, Apple Watch kalian akan download episode podcast. Dan teman-teman tinggal klik off buat fitur ini. Sebenarnya ini fitur yang bagus sih kalau kalian sering denger pakai Apple Podcast, tapi kalau misalnya nggak pernah, mending fitur ini dimatiin aja. Buat teman-teman yang belum tahu, kalian sebenarnya bisa screenshot dari Apple Watch kalian dengan cara klik tombol samping dan digital crown secara berbarengan seperti ini. Dan nanti fotonya bakal masuk ke galeri iPhone kalian. Nah, masalahnya seberapa sering kalian bakal screenshot dari Apple Watch? Jujur aja gue sendiri pakai Apple Watch Series 8 udah sekitar 2 tahun. Dan kayaknya gue baru pernah pakai screenshot sekitar 1 kali atau ya 2 kali lah. Karena kebanyakan apa yang ditampilkan di Apple Watch kayak foto, chat, informasi kesehatan, ini semuanya bisa teman-teman lihat dari iPhone kalian. Kalau teman-teman mau matiin fitur screenshots, kalian tinggal ke settings, general, terus ke bagian screenshots, dan matiin fitur enable screenshots. Nah, masih di bagian settings general, ada fitur yang namanya return to clock. Jadi setting ini gunanya buat Apple Watch yang ada always on display. Kalian bisa pilih mau pas kalian turunin tangan kalian nanti tampilan always on display-nya mau langsung jadi watch face atau tetap aplikasi yang lagi kalian pakai cuma agak diredupin. Teman-teman bisa atur mau tampilin aplikasi yang lagi kalian buka selama 2 menit atau maksimal 1 jam juga bisa. Nanti kalau udah lebih dari 1 jam bakal balik ke tampilan watch face. Secara default, Apple Watch kalian udah diatur buat balik ke tampilan watch face setelah 2 menit. Tapi menurut gue lebih baik fitur ini kalian pilih yang always, supaya setiap kali always on display-nya aktif, otomatis langsung balik ke tampilan jam di watch face. Supaya kalau misalnya ada chat atau informasi penting dari satu aplikasi, itu informasinya nggak akan kelihatan terus, takutnya nanti bakal dilihat sama orang lain. Walaupun memang ada enaknya juga sih kalau mau lanjutin pakai aplikasi yang lagi kalian buka dalam waktu kurang dari 1 jam, teman-teman nggak harus buka aplikasinya dari awal lagi karena bisa langsung lanjut. Tapi gue pribadi tetap lebih prefer langsung ganti ke watch face aja biar lebih aman. Next, masih di setting general, kalian bisa ketemu setting yang namanya background app refresh. Nah, fungsi dari background app refresh ini supaya aplikasi yang ada di Apple Watch kalian boleh refresh dan download isi konten aplikasinya biar tetap up to date walaupun lagi nggak pakai aplikasinya. Jadi kalau di aplikasi cuaca, nanti pas kalian buka aplikasinya, kalian bakal langsung dikasih lihat informasi cuaca terbaru yang udah di-update. Terus juga kalau misalnya kayak di aplikasi email, itu juga sama. Pas kalian buka, nanti kalian bakal dikasih lihat email yang udah lebih baru. Plusnya dari fitur ini adalah kalau teman-teman buka aplikasi apa jadi lebih cepat dapat informasi atau poster baru. Tapi minusnya adalah background app refresh ini salah satu setting yang makan baterai dan kuota internet kalian. Saran dari gue, kalian jangan matiin fitur ini buat semua aplikasi juga sih. Takutnya nanti pas kalian mau buka aplikasi apa jadi lebih lama karena harus nunggu loading dulu buat dapat informasi terbaru. Tapi saran dari gue, kalian matiin aja background app refresh ini di beberapa aplikasi yang menurut kalian kurang penting atau jarang dipakai. Jadi lumayan tuh, bisa sekalian hemat baterai Apple Watch kalian juga. Lalu kalau kita ke setting passcode, teman-teman bisa atur nih, mau pakai passcode yang simple atau yang lebih ribet. Kalau passcode yang simple cuma perlu 4 digit aja, tapi kalau kalian matiin setting simple passcode, teman-teman bisa pakai sampai 10 digit passcode. Terus gue juga saranin kalian buat nyalain setting keamanan unlock with iPhone. Tapi kalau setting ini harus dinyalain dulu dari aplikasi watch yang ada di iPhone. Jadi setiap kali kalian unlock iPhone kalian, otomatis bakal langsung unlock Apple Watch kalian juga selama kalian lagi pakai Apple Watch-nya. Terus gue juga saranin teman-teman buat nyalain setting erase data. Jadi kalau misalnya ada orang yang coba ketik passcode di Apple Watch kalian sampai 10 kali dan gagal semua, nanti Apple Watch kalian bakal hapus semua data yang ada di Apple Watch supaya data kalian tetap aman. Terus kita lanjut lagi ke bagian notifikasi. Gue juga biasanya nyalain setting show summary when locked. Jadi orang nggak bisa lihat isi notifikasinya, tapi cuma lihat informasi singkat aja seperti icon aplikasi, nama, dan headline notifikasinya apa. Terus nyalain juga setting tap to show full notification, jadi perlu tap sekali buat lihat isi notifikasinya apa.
Dan setting show notifications on wrist down, saran gue juga mending dimatiin aja biar orang lain nggak bisa lihat notifikasi apa yang masuk ke Apple Watch kalian. Terus kalau teman-teman ke setting notifikasi yang paling bawah, ada yang namanya Siri Announce Notifications. Nah, fungsi dari fitur ini tuh kalau misalnya kalian lagi pakai AirPods atau Beats, ini list device apa aja yang bisa pakai buat fitur ini. Nanti pas kalian dapat notifikasi, isi notifikasinya bakal dibacain sama Siri. Walaupun kedengarannya fitur ini keren ya, bisa bacain notifikasi, tapi karena kebanyakan notifikasi dari chat atau aplikasi dalam bahasa Indonesia, jadi menurut gue justru agak aneh dengar Siri ngomong dalam bahasa Indonesia. Jadi saran gue mending fitur ini dimatiin aja, yang sekaligus bisa hemat baterai karena Sirinya nggak perlu bacain setiap notifikasi yang masuk. Next kita lanjut lagi ke setting fokus, terus scroll ke bagian paling bawah. Teman-teman juga bisa atur nih, mode fokus di Apple Watch kalian mau ikutin mode fokus di iPhone atau mau dibedain. Jadi kalau kalian nyalain mode fokus di ND atau Do Not Disturb di iPhone, Apple Watch kalian bakal tetap bisa dapat notifikasi kalau ada chat atau notifikasi dari aplikasi lainnya seperti biasa. Kalau gue pribadi, biasanya matiin setting Mirror My iPhone ini sih, soalnya menurut gue kalau HP itu lebih banyak distraksinya. Jadi kalau misalnya udah unlock iPhone, itu rasanya pengen buka aplikasi lain gitu. Nanti bisa jadi scrolling Instagram, scrolling TikTok. Sedangkan kalau Apple Watch, menurut gue ya nggak terlalu banyak distraksinya. Jadi nggak harus ikutin iPhone. Next kita lanjut lagi ke setting Display and Brightness, lebih tepatnya di bagian Wake Duration. Nah, secara default, layar Apple Watch kalian bisa tetap nyala atau wake dalam waktu 15 detik. Tapi kalau teman-teman butuh waktu yang lebih lama, mungkin ada notifikasi yang isinya panjang, atau kayak gue sendiri yang kadang buat syuting video Apple Watch butuh layarnya tetap nyala dalam waktu yang lebih lama, gue biasanya akan pakai setting wake duration yang 70 detik. Bahkan menurut gue mending tetap nyala 70 detik aja sih, soalnya kan nggak gitu ngaruh juga. Nanti pas kalian turunin tangan kalian, otomatis bakal langsung di lock juga Apple Watch kalian. Terus buat teman-teman yang pakai Apple Watch-nya ada Always On Display, sekarang kita lanjut ke setting Always On Display yang juga ada di bagian Display and Brightness. Nah, kalau teman-teman mau hemat baterai Apple Watch tapi tetap pakai Always On Display, ada caranya nih. Saran gua, kalian matiin fitur Show Complication Data. Jadi pas Always On Display-nya aktif, semua komplikasi atau widget yang ada di watch face bakal jadi blank, nggak ada informasi apa-apa. Kalau kalian mau komplikasinya aktif di Always On Display, otomatis bakal lebih boros baterai karena komplikasinya jalan terus. Tapi untuk setting Show Live Activities, saran gue sih ini mending dinyalain aja karena kalian bisa pantau live activities walaupun dari Always On Display yang menurut gue ini fitur yang penting. Contohnya kalau lagi pesen makanan dari aplikasi, kalian tetap bisa pantau progresnya dari live activities. Terus kalau setting Show Notifications seperti yang tadi kita udah bahas, menurut gue mending dimatiin aja biar nggak bisa dilihat orang lain notifikasinya apa. Dan kalau setting Show Apps, kalian bisa tentuin aplikasi apa aja yang bisa tetap kelihatan di Always On Display. Jadi kalau misalnya kalian lagi buka satu aplikasi, terus kalian turunin tangan kalian, nanti tampilan Always On Display-nya itu adalah tampilan aplikasi yang lagi kalian buka. Saran gue mending dimatiin aja fitur Show Apps ini biar tampilannya jadi blur kayak gini, jadi orang lain nggak bisa lihat. Atau teman-teman juga bisa pilih aplikasi apa aja yang bisa, misalnya aplikasi activity atau workout itu masih oke lah pas lagi olahraga. Tapi aplikasi lain apalagi yang isinya penting, mending dimatiin aja fiturnya biar tampilannya jadi blur. Masih di bagian Display and Brightness, kalau kalian merasa teks di Apple Watch terlalu kecil, kalian bisa ke bagian Text Size, terus tinggal klik aja icon buat gedein teks di sebelah kanan. Atau kalau teks di Apple Watch kurang jelas, kalian juga bisa nyalain fitur Bold Text supaya tulisannya jadi lebih tebal. Nah, fitur selanjutnya ini khusus buat watchOS 11. Buat kalian yang bosan sama bunyi default dari Apple Watch, sekarang teman-teman bisa ganti bunyi ringtone yang ada di Apple Watch kalian. Jadi kalau mau ganti bunyi ringtone, text tone, email, kalian bisa coba dengerin satu persatu dan setting ini bisa kalian atur dari setting Sound and Haptics. Terus biar Apple Watch kalian gak otomatis update aplikasi, kalian juga bisa atur di setting nih, di bagian App Store. Terus matiin automatic download supaya nggak otomatis install aplikasi yang terinstall di iPhone. Dan matiin juga fitur automatic updates supaya nggak otomatis update aplikasi ketika ada update terbaru. Kalau mau update aplikasi secara manual, teman-teman tinggal ke App Store di Apple Watch, terus scroll ke bagian paling bawah ke Account, lalu klik bagian Updates. Nanti aplikasi yang udah perlu diupdate bakal muncul di sini. Next, masih ada satu setting lagi yang bisa bantu hemat baterai Apple Watch kalian, yaitu di bagian Accessibility, namanya Reduce Motion. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tapi nanti pengalaman pakai Apple Watch-nya jadi nggak smooth dong.
Well, dari pengalaman gue sih, menurut gue nggak gitu ada bedanya ya antara pakai reduce motion dan nggak pakai. Yang paling kelihatan bedanya tuh pas kalian lagi buka tampilan aplikasi yang grid view seperti ini. Kalau pakai reduce motion, tampilannya cuma bisa swipe atas bawah aja. Tapi kalau misalnya tanpa reduce motion, teman-teman bisa swipe atas bawah, kiri kanan. Tapi itu kalau tampilannya grid view. Kalau misalnya list view, ya kayak nggak ada bedanya juga. Jadi menurut gue kalau mau lebih hemat baterai Apple Watch, kalian bisa nyalain fitur reduce motion ini. Oke, itu dia beberapa settings yang bisa teman-teman ubah di Apple Watch kalian supaya fitur-fitur yang penting bisa dimaksimalin dan fitur-fitur yang kurang penting bisa dimatiin aja sekaligus bisa hemat baterai juga. Kalau menurut teman-teman fitur apa nih yang bakal kalian nyalain atau matiin setelah nonton video ini? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!